Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan kepada konsep yang keempat. Tapi sebelumnya saya akan review dulu. Karena satu persatu ini seperti membangun tangga. Ikuti. Saya yakin dan percaya Anda menjadi orang yang sukses. Anda akan menjadi orang yang bahagia. Anda menjadi orang yang berhasil. Yang pertama, bahwa kita terikat perjanjian dengan Tuhan, yaitu perjanjian alam alastu. Itu misi pertama, alasan kenapa kita lahir ke muka bumi. Itu yang sering disebut dengan super intellectual intelligence. Itu yang sering disebut dengan the inner power. Itu yang mungkin sering disebut dengan the sleeping giant. Itu yang sering disebut dengan unlocking the spiritual power. Ini yang senantiasa rahasia keberhasilan manusia. Kalau yang pertama ini sudah ketemu, maka yang keduanya adalah sadar bahwa spiritual power tersebut hanyalah hamba. Mengapa? Supaya tidak jadi Hitler, supaya Anda tidak jadi Mussolini. Karena itu ini tidak boleh dikemana-manakan, karena kekuatan ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba. Dengan hamba, maka energi itu akan murni, bercahaya, bersinar, tidak ada dikorupsi. Banyak sekali orang yang mengkorupsi cahaya batiniah ini, menjadi mental korup, yaitu mengkorupsi hati yang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu supaya Anda tidak korupsi, ketahuilah bahwa misi yang kedua adalah hamba, atau disebut Abdullah. Tapi yang ketiga, Anda harus sadar betul bahwa yang ketiga ini justru untuk memunculkan berlian dan permata yang tertutup oleh batu hitam. Batu hitam itu harus ditekan, dipecahkan, diasah supaya berliannya bersinar. Apa berliannya? Kesabaran. Apa berliannya? Kasih sayang, kesyukuran, kebenaran, keadilan, tanggung jawab, inovasi, kreativitas, kebersamaan, dan nilai-nilai lain yang merupakan fitrah. Artinya, misi yang pertama tadi hanyalah bisa lahir apabila kita melalui misi yang ketiga. Apakah itu? Ujian. Benar. Kita sering sekali merasa sudah puas kalau menjadi orang baik. Kita puas kalau sudah pakai baju koko. Kita puas kalau sudah pakai simbol bahwa kita orang baik. Tetapi akibatnya apa? Kita kalah sama Jepang, kalah sama Amerika, kalah sama Jerman, bahkan kalah sama Korea. Lihat, di Jepang mereka malu kalau jam 5 sore sudah pulang ke rumah. Mengapa? Karena tidak rajin, tidak sungguh-sungguh adalah malu. Kita masih merasa bangga dan tidak malu kalau kita jadi orang yang pemalas. Karena itu tidak cukup baik, saudaraku. Tidak cukup hanya sekedar saya sudah memenuhi syarat C. Tidak. Karena itulah mengapa misi keempat adalah khalifah. Ya, khalifah adalah pemimpin. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Manusia itulah sebaik-baiknya, sempurnanya makhluk, diciptakan untuk memimpin bumi. Dan itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, hingga mengalahkan Persia dan Romawi. Baik, kita coba hasil riset yang terbaru di dalam buku bestseller yang ditulis oleh Jim Collins. Bukunya Good to Great. Dia melakukan sebuah riset dari Fortune 500. Dari sekian perusahaan yang terbaik, dari 100 menjadi 10. Akhirnya hanya menjadi beberapa saja. Dari situ diperiksa dan dipelajari bagaimana karakter pemimpinnya. Hasilnya mengejutkan. Dia punya 2 karakteristik. Apakah itu? Sangat rendah hati, tetapi memiliki kemauan atau passion yang sangat tinggi. Jadi sesuatu yang sangat kontradiksi antara kerendah hatian dan kemauan yang kuat. Subhanallah. Barulah saya paham konsep hamba dan khalifah. Hamba kerendah hatian, khalifah pemimpin
yang memiliki misi yang besar. Barulah saya paham doktrin la ilaha illallah. Ketika la, tiada kepentingan, tetap rendah hati. Tapi ketika Allah, menuju yang maha tinggi. Inilah misi keempat, yaitu Anda adalah seorang khalifah. Jaga itu baik-baik. Anda makhluk sempurna yang diciptakan di muka bumi.